Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini guru kita, Gus Baha, akan memberikan penjelasan tentang Mudah lemas, susah tidur, selalu ngantuk. Jika iya, maka kamu tidak baik-baik saja. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe dari pemirsa semua. Mari simak baik-baik penjelasan Gus Baha sampai selesai. Selamat menyaksikan. Artinya Jibril itu boten takok carane sugih. Saiki wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati, terus carane untuk duit akeh. Wong alime dhewe rapat titik duit ditakoki. Kadang kula nggih wani tiyang, Gus kula bojo kula kata carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya ini pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tanglet urusan agama. Artinya yang perlu dingerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat yang kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane jadi bupati. Nak jadi bupati salami template orang juta, nak ada jadi darane dunyane ngobos. Suara kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nat. Terkenal donga kula ora mandi. Kok nak mandi repot. Jadi dukun. Jadi niki repot. Kalau gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan, diceritani bapak Nurian Lami ngaji kalian Kiai Hamid. Jadi dawuh beliau itu soleh zaman akhir itu repot, hisabe gede ya. Mereka terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai, terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, agama sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek indane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus somben piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya salunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya ya salunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian berzofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihad roti ashabi, ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodohi. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar orang itu doang. Makanya lagi telepon ijazah di depan umum berarti kendek kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik. Kemudian aku kocok kalau saya kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya ada. Tapi nak ngaji gak wong loro dhewe, ada itu terus kok cocokan. Nak salah udah kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bihad roti ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Busabur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik. Sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng duanya orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu kayaknya. Wah itu kan orang Pekalongan fikir kabeh.
Mau ora iso gawe acara pengajian ini. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awraqu minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani. Karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Badar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual bisa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya agak berani. Ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Ya. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Yofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih senang yang dingendikan di depan publik. Karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dingendikan khusus kan, cung. Jadi kiai itu ya subuh Joko itu kan nasihat campur ngenyak itu. Jadi itu kan. Karena agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Itu. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihad berarti ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Yofur bilang nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga kritis. Nggak semua yang benar-benar sampai itu takut. Kadang mau takut nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta aja kayak iso nyaur. Kadang mau kok fokus kalau diutang 1 miliar cara nyaur begini. Mungkin ada diutang 1 juta yang orang cara nyaur juta kok iso gimana apa? 1 miliar. Lalu di santri, bojone itu 3 wong sugih. Wah, iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya bingung carane. Bojo sitok kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah, ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu. Dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nate nyon sewu melapatkan tolak. Terus takok teng kono. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus Kan? Saya melapatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau napa? Coba. Lah iku nang fikih kan hanya ada satu ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahad dadawi. Kena arah megat apa ini enggak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini enggak, ini kasusnya beda. Nak rambut turuti aku mati ya. Ya saya sebenarnya nunggu Gus ya jawab apa alam. Nunggu Jibril sudah akan datang ngomong itu. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya gundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa? Ditanyakan. Cale koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok rek sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya ya itu kok. Baru pertama itu saya melihat ya itu agak cukup.
Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pengiran itu kadang ngersakno kabeh itu ono sanksi nih, kalau bahasa modern ono sanksi. Ya tujuannya pengiran itu wong ben tobat ben balik nang kok. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong uripe ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantasnya ya ono sanksine ben wong tobat. Ya saiki kiai itu nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi itu, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Kalau sampai misalnya zaman mondok rasa regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusi Gus kayak dungo laduni. Wong pangeran kayak sanksi kuwe zaman mondok rasa regep. Ben rasane isin maca keliru di depan umum. Malah ijazah apa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kene apa? Pun mami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat. Bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mungkin sanksine bojone minggat. Jadi kalau kiai ini perlu memberi apa? Solusi. Tak takoki lah minggatnya yang diteng-teng tuane. Berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki mel wong tuane ya mriku. Nah seperti itu menurut saya semua kiai harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nanti cerita, sing kula paling tak kenal. Akhirnya kiai ini nganti lali. Ono melarat di ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki? Lha kiai ku dhewe fakir, modal ijazah. Dia ijazah ya aku sengos-ngosan dari Yesus juga. Artinya apa? Ini cerita di Zuhur gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Itu kayak kok neng pondok tuh, sekarang dari dia Joko tua, lo kok ngeke ijazah mahabbah. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Jangan sini ijazah ini Taurat. Sekolahnya itu bukan, mungkin di ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Padahal yang ijazah juga gak pernah. Lah itu kan yang diceritakan di Zuhur tadi, memaksakan bisa. Terus kawan dia di Raiso ya santai wae. Aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi orang tahu. Sampai tahu ijazah itu Pak Zakaria. Oh, jadi ya ijazah itu terus. Karena Jibir Torekon. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa? Jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang, enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Hak sehari santri ya sebenarnya rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan deh. Semuanya paling benak itu soalnya takoi semuanya wawahu alam senajan toh sing takok muni wis suwe bah. Gak masalah itu sepenting. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzal hawa ala rusuli wa bi jami'i anbiya'i wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan
Wa bima kan perkara jaat biya pala baru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Mislu yu'mina bisirat kelawan timbangan wal kelawan apa wat. Nah kiye kono manani wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafaah wa bi adzabil qabri. Lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum menak saengin rokok. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita. Kita harus iman kalau nanti itu ada kaum, ada sekelompok manusia si yukhrajuna minan nar, sing dikeluarno saka neraka fayudkhaluna al jannata ing swarga. Saya tahu persis teks ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebenarnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan. Jika terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane gitu. Kalau kita ini enggak, KTP kita surga, mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Nah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena neraka itu kebangetan nih. Wong ora roh kuncine kok ibu. Tapi jari kancaku, wah kalau pintu nih Gusti. Ini problemnya, tapi sama neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul betul. Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kunci. Jadi kalau nama hadis miftahul jannah lah ya, waktu syukur kalau si api Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bin Emma, ini yang menghadapi zuhur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yughorhir, belum kelar-kelar sah, dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak,
Lau talaffadhu kafirun bi hadhihi syahadah mesti apa sohat hadhihi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek junub. Itu langsung betapa mudahnya agama ini. Kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan? Kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian nggak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Yaitu wal asr, demi waktu. Tapi Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zofur nggak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa bi qaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa kaum al jannata ing surga. Wa bisaati lan iman anane kiamat wa asbahin hadza mimma yu'minu bi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa hadubya ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini imam-imam Ghazali, ulama azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzara kang kei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabi'un lan sing para anut lahum maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minad-din murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindar. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Mau apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiat itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang hilang karena mereka mati final maksiat. Terus jawabnya yang alim tadi, akan ada dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya ya si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka.
Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wa yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja ininya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama seingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon milah, kata beliau, aku corokon milah iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sya'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sya'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sya'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diplesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumin yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi di lima itu, tapi sama orang rokok, orang pesenir sama orang rokok, itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, jawab Nabi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar, satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan Syekh Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan. Penuh ya teman-teman. Tradisi khaul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diwarisaken leluhur-leluhur kita, dados boten perlu diperdebatkan malah. Mergi wonten tahlil ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dados sing penting ku maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah
istighfar. Terus niki kula ken motivasi kalian Gus Rosid, santri-santri kertane ilmune ku tahqiq. Dados tiyang niku misale kafir 70 tahun, niku diistighfari mboten saged. Tapi sausé nglafadzna la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan As-Sadili niku sihhatul istighfar ku mu'allaqatun bihadhil kalimah. Dados sae istighfar niku ditaklekaken sausé saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika. Sebab niku sebagian teorika niku mboten istighfar riyen tapi maos tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian teorika niku karena ini kalimat thayyibah dimukadimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Tapi soal apale kok ngono nak madhabe Pak Tahrir niku duka paling ngoten muga krana istihad mboten roh. Terus kemungkinan ini kok kalih. Kemungkinan niku hasil istihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula mboten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten Donat ngaos mriku. Sayyid Muhammad dalam mukadimah namung sithik wassalatu wassalam terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata asma'in itu nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Ajma'in itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami as-sahabah. Kita nukrimu ashabah Rasulillah ajma'in. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakr. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa wajah. Kita memuliakan semua ashabu Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nanti konflik dengan Sayyidina Ali kata Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kalau suwon santri-santri sami-sami ngendikan ajma'in, tapi ajma'in sing qaulu ahlil ilm, ajma'in sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten asma'in sempun rutin wau mergo apalane asma'in terus muni asma'in. Terus niki kula cerita tradisi ahli ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asma'in wis melok niku asma'in. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Dados kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandungnya Mbah Bedowi. Terus guri-guri gadah adik namanya Ki Suyuti, dia sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Terus kula niki radi hormat kalian Mbah Nur niku mbah kula. Tapi nak hormat nemen ya mbake radi kikuk dihormati kula nu radi. Mergi kula niku terkenal iso ngorek muin Mbah Nuruddin ra tau ngemu. Ayo untuk piye ngono terus kula niku. Dados kados Mbah Ubab barang ape ngangkat dekne dadi guru ya ora wani dhuwur. Soale niki mboten ros pancen ciri utamane wong apik mergani dulur. Dadi wis nggih dadi wong apik tenan wis mugi-mugi pangeran apik wae. Terus tahlil niku Pak Tahrir urutane niku istighfar yen gangsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar riyen. Tapi nek cara madzhab Abdul Hasan As-Sadili mboten saged diwalik. Justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq niku kalimatus zahid. Ki tiyang sinten mawon mboten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa kata sing diana Gus Rosid jadi hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Dias danten wau wonten mbah-mbah kula nggih leluhur kula wonten Nyai Fahimah, wonten Bu Heni, wonten Gus Robah. Yang jelas dawuh para ulama kula nggih kathah lah maos risalah di sunah Mbah Hasyim, maos risalah di sunah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Ya kalau pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiang Mesir, tiang Syria tentang problem mereka. Kalau sebagai ilmu niku universal. Tapi sebagai solusi niku tetap bilisani kaum. Terus benten.
sebagai ilmu kalau nggih maos kitab-kitab pun yang Syria, yang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitab pun tiang-tiang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kula jemot pas ngaos tafsir Munir kula nate sorogan kalian Bapak Syanawi Al-Bantani ngendikan wayah dia ka sirata mustaqiman niku maknane sirata mustaqiman niku iqamati alamatir riyasah li alla yabqa fil ardi mayyaqdiru alal ikrah alal kufri. Terus dawuh Syanawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu tidak ada kekuatan yang bisa melawan kita, tidak ada kekuatan yang bisa maksa kita kafir lagi. Dawuh Syanawi. Terus dawuh Imam Ghazali barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Baubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nggih nate dikelola nggih model menang kados layatufu bil baiti uryan. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan iki kula rapati menang ya ora tahu, kalah ya ora tahu wis benahuma ya tahu menang tahu kalah. Tapi intinya baru kayak ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sapa. Nak lagi menang anut sapa. Aja krana melarat ora tau ngaji terus sampai wong menang mantap. Terus rodok hasud sithik-sithik niku rapati repot. Ketika Allah cerita Nabi nggih wonten Nabi sing melarat. Tapi nggih Nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Terus mulkan aziman itu laukanal mulku, andaikan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihan alu Ibrahim niku wonten atena hikmah termasuk wa atainahum mulkan napa azim. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi niku ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu ketua. Mbah Mun iki kersa putra-putrane iki. Mbah Mun ya fanatik teng ilmu. Terus kadang putra Mbah Naji, kadang putra sing alim ulama. Nggih fanatik teng tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi. Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaum. Karena itu yang kita hadapi. Nggih sing kita napa? Hadapi. Lan kula suwun santri-santri menawi apalan ajma ini dijiwai bahwa ajma ini kalimatun fariqah. Kalimat yang membedakan kita dan Rafidhah. Nah cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada. Jadi itu pemisah maklumat sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus singkang terakhir kula badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut itu bentuk ikrar kita nggih. Tradisine malaikat niku alladzina yahmiluna al-arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Dados di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepura tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Dados artinya njalukna sepura mayit, njalukna sepura kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisine hamalatul arsy niku njalukna sepura lilladzina napa aman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik, mriki kula nggih sering teng kota, sering macam-macam. Nggih ngertos kelompok sing macam-macam. Tapi barokahe kula sering kampanye ngeten, sakniki kathah sing ikrar bilih istighfar nggih njalukna sepura tiyang sugeng napa tiyang kapundhut. Niku tradisi-tradisi sing bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Terus ngaten mawon, punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.